Halo semuanya, balik lagi sama gue Tino Nugroho dari channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi gue udah pakai Asus Zenfone 9 ini selama kurang lebih 2 mingguan. Dan menurut gue, HP ini tuh punya desain yang compact atau kecil, tapi bisa ngasih performa yang bener-bener kenceng banget. Dan juga baterainya ini termasuk awet. Ya udah, langsung aja, ini adalah videonya. Oke, jadi yang akan gue bahas dulu adalah spesifikasinya. Jadi HP ini pakai chipset flagship Snapdragon 8 Plus Gen 1. Untuk variannya itu ada 3, ada yang 6/128 GB, 8/128 GB, dan 16/256 GB. Dan buat di bagian layarnya pakai ukuran layar 5,9 inci Super AMOLED 120Hz Full HD+, dan udah didukung dengan HDR10+. Untuk Androidnya pakai bawaan Android 12 dengan tampilan Zen UI. Tapi sekarang ini tuh udah gue update ke Android 13. Di paket pembeliannya kalian itu bakal ngedapetin satu unit handphonenya, ada kepala charger yang juga punya ukuran daya 30 watt, ada kabel Type-C to Type-C, ada buku manual, ada SIM ejector juga. Dan yang paling gue salut adalah Asus masih ngasih case bawaan buat Asus Zenfone 9 mereka, dan juga masih ngasih earphone bawaan. Gue salut banget sih sama Asus, karena mereka itu tetap ngasih apa yang emang seharusnya dikasih kalau kita beli yang namanya HP flagship, gak kayak iPhone. Pertama kali pas gue pegang HP ini adalah gue ngerasa wow banget. HP ini compact tapi bisa ngasih performa yang bener-bener powerful banget. Gak cuma itu aja, buat kelasan HP compact, baterai HP ini tuh bener-bener awet banget dengan ukuran baterai yang udah naik dari generasi pendahulunya. Biasa gue pakai HP ini tuh bisa sampai 1 hari dengan screen on time yang biasa gue dapet 5-6 jaman. Tapi dengan catatan di pemakaian normal gue pakai buat foto, sosmed, dan main game tipis-tipis. Kalau dibilang cukup atau enggak sih buat kebutuhan gue rasa HP ini udah lebih dari cukup. Dan buat ukuran HP compact, baterai segini tuh udah termasuk awet banget. Kalau buat ngecasnya gue nggak bisa bilang ini tuh termasuk cepat atau lambat. Kalau kategori gue tuh masuknya sedang ya. Gue itu ngitung HP ini bisa ngecas dari 2-100%, makan waktu sekitar 71 menit. Kalau di bagian performanya gue salut sih sama Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini. Selain gue dapat baterai yang awet banget, performanya juga bisa tetap ngasih yang maksimal. Skor Antutu aja gue bisa dapat di angka 1 jutaan. Kalau untuk game, pertama gue akan share pengalaman main Live After di handphone ini karena ada yang request di komen di video sebelumnya. Gue langsung aja coba di settingan rata kanan dan FPS-nya gue naikin sampai full. Rasanya sih masih kerasa cukup smooth ya. FPS-nya juga bisa dapat di antara 40-60an FPS. Tapi sebelum main, saran gue adalah jangan lupa ganti ke mode performa. Jangan pakai mode dynamic. Soalnya FPS-nya itu bakal turun di angka 20-40an FPS dan juga berasa nge-lag banget. Gue udah nyoba main selama 20 menit dan suhunya ini masih berasa anget dan belum panas banget. Tapi pernah ngerasa drop FPS itu kalau lagi ketemu player lain yang cukup banyak atau lagi naik kendaraan gitu. FPS-nya bakal turun di angka 20-30an FPS. Tapi overall buat main game Live After di handphone ini tuh masih playable. Kalau buat di PUBG M gue bisa dapat di settingan smooth extreme dan HDR extreme. Buat ultra HD-nya juga udah kebuka. Kalau gue sih lebih suka main di settingan smooth extreme. Selama main, wah, nggak usah ditanya dia, enak banget. Respon layar cepet, sensor gyroskopnya juga kerasa smooth banget. Sama FPS-nya stabil banget di angka 58-60an FPS. Gue coba di game Genshin, gue bisa dapat di settingan default di medium. Gue biasanya kalau main game ini gue pakai settingan bawaan, tapi FPS-nya gue naikin ke 60 FPS. Selama main masih kerasa enak dan smooth banget. Respon layarnya juga cepet, FPS-nya juga stabil di 60 FPS. Gila sih, HP compact yang satu ini. Kalau game favorit gue di Mobile Legends, sayangnya buat settingan default gue cuma dapat di medium. Gue akan coba di settingan high dan grafik settingnya gue on semua. Kalau ditanya main game di handphone ini tuh, menurut gue ini tuh masih kerasa enak banget. Sensor layar cepet dan kerasa smooth banget, dan dia juga bisa dapat stabil di 60an FPS. Dan enaknya di HP ini juga ada fitur yang namanya Game Genie. Jadi kayak ada pengaturan tambahan gitu buat main gamenya. Ada banyak yang bisa diatur, tapi gue lebih suka atur yang mode block notif gitu, biar pas lagi main game itu jadi kerasa lebih nyaman. Terus posisi speakernya juga nggak nutupin jari pas lagi main. Nah, kalau buat memakai multimedia gimana nih? Jujur aja sih ya, buat gue pribadi, gue itu nggak terlalu suka buat nonton film atau streaming video di handphone yang kecil ini. Soalnya berasa kecil dan kurang puas aja gitu. Walaupun speakernya juga udah bagus banget dan kualitas layarnya juga udah termasuk cakep menurut gue. Paling biasa gue pakai handphone ini tuh buat pemakaian multimedia atau buat produktivitas gue aja. Oh ya, karena tadi gue udah mention kualitas suara dari HP ini tuh bagus, gue bakal kasih contoh suaranya ke kalian, dan ini adalah contohnya.
Kalau ada yang bilang dagunya ini masih tebel, buat kelas HP flagship sebenarnya ini sebuah kekurangan. Tapi ya mau gimana lagi. Soalnya Asus juga udah ngasih harga yang bagus banget buat di kelas HP flagship. Menurut gua kekurangannya ini jadi minor banget. Toh gua selama pakai HP ini layarnya itu masih kerasa enak aja buat dipakai. Kalau untuk always on panel di HP ini juga udah ada, tapi ya gitu, cuman bisa setting 4 doang. Jujur gua nggak terlalu suka, kalau gua lebih baik di off aja. Soalnya gua kalau naruh HP ini ya gua balik aja handphonenya. Sesuatu yang paling jadi nilai jual dari HP ini tuh di bagian compactnya. Secara dimensi HP ini tuh kecil dan bobotnya juga ringan banget. Serius deh, gue kalau megang HP ini itu kayak berasa lagi nggak bawa handphone. Ini tuh enteng banget, serius. Untuk desainnya juga apalagi, cakep banget. Beda jauh banget sama yang generasi pendahulunya di Zenfone 8 kemarin. Walaupun bodi belakangnya ini masih pakai polikarbonat, tapi menurut gue Asus sukses bikin gue tetap jatuh cinta. Tapi buat gue pribadi, gue tuh lebih suka HP ini dipakein case aja. Pertama buat ngamanin kamera yang jendol banget di bagian belakangnya, dan bodi belakangnya juga biar nggak gampang rusak. Toh case-nya juga yang udah dikasih itu udah bagus banget, macam kayak hard case gitu, bukan soft case yang ada di pasaran. Kalau buat face recognition di HP ini juga udah ada dan kerasa cepat buat ngebukanya. Tapi gue lebih suka sama fingerprintnya, ini malah lebih cepat. Jujur ya, gue pribadi lebih suka kalau fingerprint itu ditaruh di samping kanan gini. Terus dia juga ada fitur swipe gitu di bagian fingerprintnya, tapi gue lebih suka gue matiin sih, soalnya ganggu banget, suka kegeser sendiri gitu. Oke, sedikit sharing aja kalau HP ini udah 5G dan buat slot SIM cardnya itu udah ada 2. Ada fitur double tap juga yang mirip sama di iPhone. Terus juga ada fitur glove mode buat kalian yang suka naik motor atau suka pakai sarung tangan. Menurut gua fitur ini bakalan berguna banget. Dan yang terakhir nih ya, buat kameranya. HP ini punya 2 setup kamera, ada 2 kamera belakang. Di kedua lensa ini juga udah pakai sensor flagship dan pastinya juga untuk hasil kameranya jadi bakalan lebih baik. Dan ada 1 kamera depan. Di dalam mode kameranya juga ada banyak, ada slow mo, time lapse, video, foto, potret, pano, light rail, dan more. Kalau untuk contoh hasil fotonya ya kira-kira bakalan kayak gini. Buat hasil kamera di kondisi yang siang, menurut gua ini tuh udah cakep banget. Detailnya oke dan saturasi warnanya juga ini selera gua banget. Terus kalau buat di dalam ruangan atau di kondisi yang minim cahaya, HP ini juga masih bisa nangkap objek dengan cukup baik. Tapi entah kenapa pas gua ambil foto ultrawide ini tuh malah jadi lebih terang dibanding kamera utamanya. Kalau dilihat kamera utamanya sih bagus ya, tapi buat kamera ultrawide-nya di kondisi yang indoor gini, menurut gua detailnya itu bakalan kerasa kurang banget. Tapi untungnya ada kamera mode malamnya, jadi ya bisa dibilang cukup membantu lah buat di kondisi yang minim cahaya kayak gini. Untuk hasilnya juga menurut gua ini tuh lebih detail dan lebih baik daripada pakai mode normal. Kalau untuk videonya, HP ini bisa record maksimal di 8K 24 fps dan ini dia hasilnya. Keren banget sih ini. Ini harusnya pakai tripod daripada handheld kayak gini ya. Parah banget. Bisa di zoom juga sampai 4 kali. Kelihatan tulisannya, masih kelihatan. Gue balikin lagi ke 1 kali. Kayak yang ini untuk 4K 60 fps. Dia nggak bisa ganti lensa ke ultrawide. Ini ada boot Natal gitu. Tapi dia bisa di zoom juga sampai 4 kali. Balik lagi ke 1 kali. Dia cuman nggak bisa ke lensa ultrawide aja. Ini adalah contoh yang hyper steady-nya nggak aktif, full HD 30 fps. Dia bisa ganti lensa ke lensa ultrawide. Gila sepi banget. Ini kondisi di Terminal 3 jam 2 pagi. Ini gua ganti ke lensa normal lagi. Ini ke ultrawide.
1 kali, ini gue zoom sampai 4 kali. Gue balikin lagi ke 1 kali aja. Oke. Ini adalah contoh Full HD 30 fps. Dia nggak bisa di zoom kalau hyper steady-nya aktif. Ini aktif ya, jadinya smooth banget. Oke, jadi kesimpulan gue buat handphone ini gimana? Menurut gue, HP ini bagus banget. Dengan harga yang ditawarkan, HP ini menurut gue worth it banget buat dibeli. Ukuran compact, performa kenceng, dan baterainya juga awet banget. Hasil fotonya juga kelasan flagship banget, jadi kalian nggak perlu raguin lagi. Selama gue pakai RAM yang 6GB juga, HP ini tuh masih kerasa sat-set aja gitu. Paling ya nggak bisa buka banyak aplikasi yang banyak aja. Tapi untungnya kan buat buka tutup aplikasi, HP ini tuh termasuk cepet. Jadi ini nggak bakal jadi kekurangan yang parah banget. Tapi buat kalian yang nggak suka sama handphone kecil, gue rasa HP ini kurang cocok. Soalnya gue pribadi ya, gue tuh kurang suka sama handphone compact, kerasa kurang puas aja gitu buat dipakai. Tapi ya itu balik lagi lah ke selera kalian masing-masing. Ada kekurangan juga sih yang gue temuin dari handphone ini. Pertama, HP ini nggak ada wireless chargernya. Buat di kelas HP flagship, menurut gue ini tuh sebuah kekurangan banget. Kedua, Zen UI yang menurut gua ini tuh mirip banget sama stok Android. Bedanya juga tipis banget. Jujur buat gua pribadi, gua kurang suka sama stok Android. Tapi ada kelebihannya juga sih. UI-nya itu jadi berasa lebih enteng, jadi buat buka aplikasi itu berasa lebih cepat. Ketiga, HP ini cuma dapat software update sampai 2 tahun. Jadi kan HP ini tuh Android bawaannya pakai Android 12 dan gua udah update ke Android 13. Jadi ya maksimal HP ini cuma bisa mentok sampai Android 14 aja. Efeknya apa bang? Efeknya sih kalau ada updatean ke Android 15, kalian itu nggak bakal dapat fitur baru dari software update-nya. Kalau buat aplikasinya sih gue rasa masih aman lah, sekitar 5-6 tahunan atau bahkan bisa lebih. Jadi intinya adalah kalian nggak dapat OS updatean, tapi kalian tetap dapat untuk updatean aplikasinya. Ada fitur tambahan yang belum gue sebutin juga. Jadi handphone ini tuh ada fitur NFC-nya, ada fitur IP68 juga yang udah ada di handphone ini. Jadi buat dipakai bahasa-basahan, HP ini bakalan jadi aman banget. Terus ada fitur Twin Apps juga. Terlepas dari kekurangannya sih, gue rasa kelebihannya udah cukup buat menutupi semua kekurangannya. Dan lagi harga dari HP ini udah murah banget buat di kelas HP flagship. Buat kalian yang tertarik sama Asus Zenfone 9 ini, gue akan kasih linknya di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu aja video pengalaman gue selama gue pakai Asus Zenfone 9 ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja. Gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.